Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Beberapa hari yang lalu saya tidak mengupload video ya, saya coba istirahat dulu teman-teman dan jujur saya rindu sekali yang membuat video berinteraksi dengan kalian secara tidak langsung di dalam komentar atau lewat sosmed. Gimana kabar kalian semuanya? SSNBT tahun 2024 telah selesai ya. Namun pengumumannya belum ada, nanti tanggal 13 hasilnya akan keluar. Saya berdoa semoga kalian bisa lolos ya semuanya. Namun pasti ada yang tidak lolos teman-teman. Nanti siapapun yang tidak lolos, kalian harus tetap semangat ya. Tetap berjuang, gunakan cara yang lain. Bahkan sekarang itu sambil menunggu persiapan atau sambil menunggu hasil tes SNBT, ada juga yang sedang persiapan melakukan tes mandiri. Nah, kalian pun coba maksimalkan waktu yang ada ya, waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk mengikuti tes tersebut. Maksimalkan teman-teman. Nah, kalau kalian butuh bantuan, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada materi yang ingin kalian bahas, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada soal yang ingin kalian bahas, boleh juga ditulis di kolom komentar. Nanti mungkin bisa saya buatkan videonya untuk kalian. Nah, hari ini kita akan bahas satu materi tentang EYD 5 ya, salah satu tanda baca yang sering muncul dan beberapa kemarin ada yang tanya juga di sosmed saya ya, kaidahnya itu seperti apa. Nah, tanda baca yang akan kita bahas sekarang yaitu tanda titik dua. Bagaimana penggunaannya, bagaimana penulisannya yang tepat, saat seperti apa digunakannya. Oke, kita bahas dalam video berikut ini. Let's go. Jadi, materi yang akan saya bahas itu dari EYD 5. Nah, sebagai informasi, EYD 5 itu merupakan kaidah utama, ya, salah satu kaidah utama yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini. Sebelumnya sempat berubah jadi UEB, ya sekarang kembali lagi namanya menjadi EYD. Kaidah ini bisa kalian gunakan bukan hanya untuk tes SNBT, untuk materi sekolah, untuk materi CPNS, materi tes BUMN, materi masuk sekolah kedinasan, ya bahkan di kehidupan sehari-hari, kaidah-kaidah ini pasti akan bermanfaat. Bahkan saya mengajar di kampus teman-teman untuk mata kuliah umum, materi-materi ini tetap digunakan. Jadi kalian tidak ada salahnya ya untuk tetap menonton video atau materi pembahasan bahasa Indonesia. Oke, kita langsung mulai pembahasannya. Kaidah titik dua yang pertama. Titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Nah, teman-teman, ketika kalian menuliskan perincian seperti ini, sebelumnya itu harus menggunakan titik dua. Nah, kondisi seperti apa yang mengharuskan ada titik dua? Nah, kondisinya itu yaitu gini teman-teman, ketika kalimat sebelumnya itu ya, sebelum titik duanya itu ada kata umum. Nah, yang disebut kata umum itu ini namanya perabot rumah tangga, alat tulis kantor. Oke, jadi titik dua itu digunakan kalau sebelumnya itu ada kata umum atau hipernim kalau kalian masih ingat. Ya, kalau ada kata umum, setelahnya itu harus ada titik dua. Ya, contohnya perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga itu kan dia punya jenis-jenisnya kan. Nah, ini jenis-jenisnya. Ya. Ini jenis-jenisnya, jenis-jenis dari perabot rumah tangga. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, antara kata umum dengan jenis-jenisnya itu berilah tanda titik dua seperti itu. Ya, begitupun yang bawah di sini. Membeli alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu kan jenis-jenisnya banyak kan. Karena itu butuh dirincikan. Karena itu sebelumnya itu beri tanda titik dua. Ini jenis-jenisnya nih. Begitu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Bisa kalian pahami kaidah pertama untuk fungsi titik dua, karena banyak yang salah ya bagian ini tuh, banyak yang keliru. Nah, kita lihat yang nomor 2. Nah, ini kaidah nomor 1 dan nomor 2 yang biasanya tertukar itu. Lihat, kaidah di nomor 2. Tanda titik 2 tidak digunakan, ingat ya, kalau yang di atas digunakan, yang bawah itu tidak digunakan. Ketika perinciannya itu atau penjelasannya itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Nah, cara membedakannya itu kalau saya seperti ini. Kalau tadi kan sebelumnya itu ada kata umum ya. Nah, kalau yang bawah itu lihat gak ada kata umumnya kan.
Saya tanda ini, yang warna kuning itu perinciannya kan ini kan. Ini kan perinciannya kan. Tapi lihat, sebelum kata perinciannya itu, ini kata umum atau kata kerja nih. Ini verba kan. Nah, kalau kalimatnya itu sebelumnya itu kata kerja, terus langsung jenis-jenisnya atau kata perinciannya, maka tidak perlu tidak digunakan titik dua. Oke? Lihat bedanya yang atas. Kalau yang atas itu kan ada kata umum dulu kan, yang memiliki jenis-jenisnya. Nah, sebelum jenis-jenisnya itu beri titik dua. Kalau yang bawah itu di sini sebelumnya adalah kata kerja kan, bukan kata umum, bukan kata yang memiliki jenis-jenis tertentu. Oke? Jadi tidak perlu titik dua sebelum perinciannya. Oke, yang bawah juga sama kan? Lihat, meliputi, ini kan bukan kata umum. Langsung aja meskipun ke bawah, sama aja, tidak perlu titik dua. Begitu. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Kita lanjutkan. Kaidah yang ketiga, apa nih? Tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Nah, pemberian atau penjelasan tambahan ya. Contohnya itu ini. Ketuanya itu siapa? Ahmad Wijaya. Nah, karena itu ini perlu diberikan titik dua. Wakil ketuanya siapa? Denny, terus dan sebagainya ya. Ini kalian semua biasanya udah paham ya. Kalau kaidah yang ini biasanya tidak tertukar. Oke? Harusnya udah paham. Nah, ini pemberiannya itu ini maksudnya, yang warna hijau ya. Ini pemberian. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kaidah keempat itu tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, jadi kaidah yang keempat itu ini digunakan dalam naskah drama untuk membedakan antara pelakunya dengan ucapan pelakunya atau dialognya. Contohnya seperti ini. Ini pelakunya ibu, misalkan dialognya itu bawa koper ini nak, nah dan sebagainya. Harusnya kalian sudah paham ya, kaidah keempat itu biasanya jarang yang salah ya. Ketika dalam naskah drama, dalam karya sastra ya, ada dialog seperti ini, ada pelaku dan dialognya biasanya diberi tanda titik dua. Oke. Kaidah kelima, tanda titik dua digunakan di antara jilid atau nomor halaman, surah dan ayat dalam Alkitab suci, judul dan anak judul. Nah, ini bisa digunakan untuk tiga hal ya teman-teman. Jilid atau nomor halaman dengan halamannya, terus surat dan ayatnya gitu ya. Terus judul dan anak judulnya. Oke. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini mungkin suratnya ya, Ultimat 2, ini halamannya nih yang hijau. Nah, di antara ayat dan halamannya itu ya, nanti kalian berikan titik dua. Yang bawah juga sama kan? Ini suratnya, ini ayatnya. Nah, berikan titik dua. Ini juga Matius mungkin di dalam Alkitab ya. Ini berikan titik dua. Atau kalau kalian menuliskan judul dengan anaknya, nah ini judulnya kan, ini judul utamanya. Terus kalian mau menambahkan anak judulnya, nah ini anak judulnya ya, ini anak judulnya, maka berikan tanda titik dua. Anak judul itu kayak keterangan tambahan dari judulnya. Ya, jadi berikan titik dua. Jadi tadi bisa dengan surat dengan halamannya, bisa surat dengan ayatnya, itu perlu diberikan titik dua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kaidah yang kelima. Kaidah keenam, tanda titik dua dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, ya, jadi tanda titik dua itu bisa digunakan untuk menandai waktu antara jam, ya, menit, dan detik. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini ya. Nah, yang di samping itu, yang ini cara membacanya ya teman-teman. Ini tuh cara membacanya. Ini cara membacanya juga seperti ini dalam kurung itu. Ini penulisan yang warna hijau, ini penulisan dalam bentuk angkanya. Jadi antara jam, menit, dan detiknya itu dipisahkan dengan titik dua ya. Antara angka jam, menit, dan detiknya. Seperti itu. Ini cara membacanya. Yang pertama berarti pukul 1 lewat 35 menit 20 detik ya, atau pukul 1 35 menit 20 detik. Cara bacanya seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami kaidah ke-6. Nanti ada kaidah untuk penulisan jam itu nanti selain titik dua ada juga titik. Nanti di kaidah penggunaan titik ada pembahasan lebih lanjutnya. Nanti ya di pembahasan selanjutnya mungkin kita bahas titik.
Yang ketujuh, tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Nah, kalau kalian mau membandingkan sesuatu, teman-teman, ya, membandingkan sesuatu, contohnya dalam peta misalkan skala ya, skala itu 1 berbanding 10.000, gunakan titik dua. Jadi titik dua itu bisa digunakan untuk membandingkan dua hal dalam bentuk angka ya. Terus yang ini, jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan itu adalah 2 berbanding 3. Ya, jadi seperti itu. Kaidah terakhir itu di titik 2 digunakan untuk membandingkan dua hal dalam bentuk angka, rasio perbandingan dua hal dalam bentuk angka. Seperti itu, mudah-mudahan bisa kalian pahami tentang kaidah titik 2. Nanti silahkan ya kalian baca baik-baik ya, lihat lagi baik-baik informasinya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Jika masih ada hal yang belum dipahami atau kalian mau tanya kaidah lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.